Hujan gerimis membasahi trotoar Jakarta malam itu. Lampu-lampu jalan berpendar buram, membentuk lingkaran cahaya di antara embun dan titik-titik air yang jatuh dari langit. Di bawah jembatan penyeberangan, duduklah seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun, tubuhnya kurus, rambutnya lepek, bajunya kusam dan robek di beberapa bagian. Namanya Bima. Sudah 3 tahun ia hidup di jalanan, semenjak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil saat pulang dari kampung halaman. Ia pernah tinggal di panti asuhan, tapi kabur karena merasa tak tahan dengan perlakuan kasar pengurusnya. Sejak itu, jalanan menjadi rumahnya. Ia tidur di emperan toko, makan dari belas kasihan orang, dan sesekali ikut membantu tukang parkir atau mencuci motor demi sekeping dua keping uang. Malam itu, Bima baru saja mendapatkan sebungkus nasi dari seorang ibu baik hati di warung pecel lele. Ia berniat makan di bawah jembatan tempat biasa ia berteduh. Tapi langkahnya terhenti oleh suara lirih, suara rintihan. Bima menoleh. Di sisi jalan yang remang-remang, ia melihat seekor anjing kecil berbulu putih, penuh lumpur, tubuhnya gemetar, dan kaki belakangnya berdarah. Beberapa kendaraan melintas tak acuh, nyaris menabraknya. Minggir, minggir. Bima segera berlari mendekat dan mengangkat tubuh anjing itu dari jalan. Ya ampun, kamu kenapa? Gumam Bima, melihat luka robek di kaki anjing tersebut. Anjing itu menggonggong lirih, lemah sekali. Bima tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya anak jalanan, tak punya uang, apalagi ke klinik hewan. Tapi hatinya tak tega. Ia membelai kepala anjing itu pelan. Tenangnya, aku bakal bantu kamu. Sebisaku. Ia kembali ke bawah jembatan, mengambil sisa kain bekas dari tas lusuhnya, dan membalut luka anjing itu seadanya. Lalu dari ember bekas yang biasa ia pakai untuk mandi, ia mengambil air dan membersihkan luka pelan-pelan. Anjing itu menggonggong kecil, tapi tak menggigit. Malah ia menjilat tangan Bima. Bima tersenyum. Kita temenan ya? Namamu? Gimana kalau si putih? Malam itu, Bima dan si putih tidur berdempetan. Hujan makin deras, tapi mereka saling menghangatkan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Bima merasa tidak sendirian. Keesokan paginya, Bima bangun dengan tubuh pegal, seperti biasa. Tapi si putih masih tertidur lemah. Bima membelai kepalanya dan bertekad mencari makanan untuknya. Ia berjalan menyusuri jalanan menuju Taman Menteng, tempat ia biasa mencari pekerjaan kecil. Namun, tiba-tiba seorang pria tua menghampirinya. Kamu yang nolong anjing putih semalam? Ya? Tanya pria itu. Penampilannya bersih dan rapi, dengan jas coklat tua dan kacamata bulat. Bima mengangguk heran. Iya? Kenapa, Pak? Anjing itu, milik saya. Namanya bukan si putih, tapi Snow. Dia hilang sejak kemarin sore. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Kamu menyelamatkan nyawanya. Bima tercekat. Ia tak menyangka anjing itu punya pemilik. Apalagi pemilik yang seperti orang kaya. Pria tua itu berlutut, melihat luka di kaki Snow, lalu menoleh pada Bima. Siapa namamu, nak? Bima? Pak. Bima, kamu luar biasa. Bima hanya menunduk. Tanpa banyak bicara, pria itu mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Tak lama, sebuah mobil Alphard hitam datang menghampiri. Seorang wanita berseragam seperti perawat hewan turun, membawa kandang dan peralatan. Snow dibawa masuk ke dalam mobil dengan hati-hati. Tapi sebelum Bima sempat pergi, pria tua itu menghentikannya. Kamu mau ikut ke rumah saya? Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan layak. Bima ragu, tapi Snow menyalak pelan dari dalam kandang. Seperti memintanya ikut. Akhirnya Bima mengangguk. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Mobil Alphard melaju tenang menyusuri jalanan Jakarta yang mulai padat. Bima duduk di kursi tengah, canggung dengan pakaian lusuh dan tubuh dekilnya. Tangannya meremas celana robek di lututnya, sementara matanya terus menatap anjing putih kecil di dalam kandang. Snow, yang kini tampak lebih tenang setelah mendapatkan perawatan awal.
Pria tua di sampingnya tersenyum. Namaku Pak Raka Adiprana. Saya pemilik perusahaan teknologi yang bergerak di bidang smart home. Snow itu sahabat saya, sudah 5 tahun bersama saya. Bima hanya mengangguk. Pak Raka melirik ke arah bocah itu. Kamu tinggal di jalanan? Iya, Pak. Suara Bima lirih. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Pak Raka terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi serius. Mulai hari ini, kamu tinggal bersama saya. Bima langsung menoleh cepat. Hah? Tinggal di rumah Bapak? Iya. Anggap saja hadiah karena sudah menyelamatkan Snow. Tapi lebih dari itu, saya merasa, kamu punya sesuatu. Hati yang bersih. Dunia ini kekurangan anak seperti kamu, Bima. Bima tak sanggup berkata apa-apa. Perutnya mengeras menahan emosi. Baru kali ini dalam 3 tahun terakhir ada orang yang mengajaknya bicara dengan hangat, menganggapnya manusia. Mobil akhirnya memasuki kompleks elit di kawasan Menteng. Sebuah gerbang besi besar terbuka otomatis. Di baliknya berdiri sebuah rumah 2 lantai bergaya klasik Eropa, dikelilingi taman hijau dan air mancur kecil. Ini seperti dunia yang sama sekali berbeda dari emperan jalan dan jembatan tempat biasa Bima tidur. Mobil berhenti di depan pintu utama. Seorang wanita paruh baya berpakaian rapi langsung keluar dari dalam rumah. Pak Raka, Snow-nya sudah ketemu? Katanya dengan nada lega. Sudah. Dan ini, anak yang menyelamatkannya? Jawab Pak Raka, menepuk pundak Bima. Namanya Bima. Wanita itu tersenyum. Selamat datang, Nak. Aku Bu Hesti, kepala rumah tangga di sini. Bima hanya bisa membalas dengan senyum kikuk. Setelah Snow dibawa ke ruang khusus dan diberi perawatan oleh dokter hewan, Bima diajak masuk ke dalam rumah. Lantainya marmer putih bersih. Dinding dihiasi lukisan, dan ada aroma harum dari lilin aromaterapi. Bima, mulai hari ini rumah kamu juga. Tapi bukan sebagai tamu, ya? Ujar Pak Raka sambil duduk di kursi ruang tamu. Mata Bima melebar. Maksud Bapak? Saya ingin kamu sekolah. Saya akan biayai semua. Kamu tinggal di sini, dan anggap saya sebagai orang tua angkatmu. Bapak, kenapa baik banget sama saya? Saya ini anak jalanan. Kotor. Bodoh. Pak Raka menatapnya dengan dalam. Justru karena kamu anak jalanan dan kamu masih mau menolong makhluk lemah tanpa pamrih. Itu kualitas yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dunia butuh orang baik, bukan orang kaya. Bima tak tahan. Air matanya menetes diam-diam. Beberapa hari berlalu. Bima mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Ia punya kamar sendiri, tempat tidur empuk, dan baju bersih. Ia bahkan diajari cara makan dengan etika oleh Bu Hesti dan belajar membaca oleh Pak Raka setiap sore. Tapi tentu saja, tidak semua semudah itu. Pada suatu siang, Pak Raka mengajak Bima ke kantor perusahaan miliknya, Adiprana Tech Corp. Gedungnya megah, tinggi menjulang di tengah Jakarta. Di dalamnya, karyawan lalu lalang dengan pakaian rapi dan ponsel mahal di tangan. Bima mengenakan baju baru, kaos berkerah dan celana jeans bersih. Tapi tetap saja, ia merasa rendah diri. Pak, saya takut. Takut dilihatin. Pak Raka tersenyum. Kamu harus bangga. Kamu masuk ke sini karena keberanian dan kebaikanmu, bukan karena kasihan. Sesampainya di lantai atas, Bima diperkenalkan pada semua staf. Beberapa kaget, beberapa tersenyum ramah. Namun ada satu pemuda yang memandang Bima dengan sinis. Kevin, cucu Pak Raka dari adik iparnya, yang bekerja sebagai manajer pemasaran. Anak jalanan jadi keluarga, sekarang. Kevin berkata lirih pada rekan kerjanya. Hebat. Bima mendengarnya. Tapi ia diam. Hari itu ia ikut duduk di ruang kerja Pak Raka, melihat bagaimana pertemuan bisnis dijalankan, mencatat istilah-istilah yang baru didengarnya. Ia penasaran, ingin tahu lebih banyak. Dan saat pulang, Snow menyambutnya dengan gonggongan ceria. Kaki kecilnya sudah mulai pulih. Kamu tahu nggak, Putih? Bisik Bima sambil memeluk anjing itu. Aku nggak pernah berani mimpi sejauh ini.
Tapi sekarang, aku pengen jadi orang penting. Biar aku bisa bantu orang lain juga, kayak Bapak Raka. Snow menggonggong pelan. Dan malam itu, Bima tidur sambil tersenyum. Hari-hari Bima di rumah Pak Raka semakin terasa seperti mimpi. Ia belajar membaca, menulis, bahkan mulai belajar komputer dan bahasa Inggris. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh aroma roti panggang dan sapaan hangat dari Bu Hesti. Di sela waktu, ia bermain dengan Snow, yang kini semakin sehat dan aktif kembali. Tapi jauh di dalam hati Bima, ada satu kekhawatiran yang terus mengganjal. Apa dunia ini benar-benar untukku? Malam itu, saat semua sudah tertidur, Bima berdiri di balkon kamarnya yang menghadap taman. Ia menatap langit Jakarta yang penuh cahaya, tapi juga penuh beban. Dalam keheningan itu, suara kenangan kembali mengiang. Suara teriakan tukang parkir yang dulu sering memarahinya. Wajah anak-anak jalanan lain yang masih tidur di kolong jembatan. Wajah temannya, Seno, yang pernah mencuri sepotong roti dan dipukuli ramai-ramai. Dan terutama, suara ibunya. Bima, kamu anak baik. Jangan pernah berhenti jadi baik. Air mata menetes tanpa ia sadari. Keesokan harinya, saat Bima diajak Pak Raka mengunjungi panti asuhan tempat dulu ia pernah kabur, trauma itu muncul kembali. Gedung tua itu tampak sama. Aroma lembab dan suara jeritan anak-anak bergema dari dalam. Namun kini, kepala pantinya sudah diganti. Pengurus yang dulu sering memukul anak-anak sudah ditangkap. Saat Bima berdiri di gerbang, sekelompok anak-anak jalanan yang tinggal sementara di panti itu mendekatinya. Salah satunya mengenal Bima. "Hei, lu Bima, ya? Yang dulu sering tidur di pasar Rawasari? Gila, sekarang bersih banget lu." Tawa mereka mengejek. Bima hanya tersenyum. "Lu jadi anak orang kaya, sekarang?" Salah satu dari mereka, seorang anak bernama Rangga, menatapnya tajam. "Jangan sok suci lu, Bei. Dulu kita sama-sama ngemis. Jangan pikir lu lebih baik cuma karena sekarang tinggal di rumah gede." Bima terdiam. Ia tahu mereka tidak benar-benar marah, mereka hanya terluka, merasa ditinggalkan. "Aku nggak lupa kalian," kata Bima pelan. "Aku pengen bantu, tapi aku masih belajar. Doain aku bisa, ya." Jawaban itu membuat suasana canggung mencair. Mereka akhirnya tertawa dan saling menyapa seperti dulu. Namun, saat Bima kembali ke mobil bersama Pak Raka, seseorang mengawasi dari jauh. Seorang pria berjaket hitam, bekas preman pasar yang dulu sering memperalat anak jalanan untuk mencopet. "Bang Suro, jadi itu si Bima sekarang, anak bos besar. Bisa nih jadi aset lagi." Beberapa hari setelah itu, hidup Bima mulai terasa lebih berat. Di sekolah baru, meskipun beberapa guru kagum dengan semangat belajarnya, ada juga murid yang suka merendahkannya karena latar belakangnya. Termasuk Kevin, yang diam-diam menyebar rumor ke beberapa kenalannya bahwa Bima cuma anak jalanan yang numpang hidup. Suatu hari, Kevin bahkan berani bicara langsung di hadapan Pak Raka. "Paman, saya cuma takut anak itu bikin malu keluarga. Bagaimana nanti kalau dia ketahuan mencuri atau bikin masalah?" Pak Raka menatap Kevin tajam. "Orang yang menyelamatkan nyawa makhluk hidup layak dihormati. Jangan pernah kamu ukur nilai seseorang dari di mana dia berasal." Kevin terdiam. Tapi dalam hatinya, ia makin panas. Sementara itu, Bima tetap belajar. Ia mulai menunjukkan bakat dalam menggambar dan merancang desain rumah. Pak Raka bahkan memberinya tugas kecil untuk ikut membantu tim desain UI perusahaan. Tapi malam itu, badai datang. Sekitar pukul 10 malam, saat Bima sedang menyisir bulu Snow di ruang belakang, listrik mendadak padam. Terdengar suara kaca pecah dari dapur. Bima berdiri cepat. Snow menggonggong keras. Tak lama, muncul bayangan pria bertopi masuk lewat jendela yang dibuka paksa. "Diam! Jangan teriak!" bentak pria itu, "Bang Suro." Ternyata ia datang bersama dua orang temannya. Mereka masuk lewat pagar belakang yang tak dijaga malam itu. "Bima, kamu ikut gue sekarang. Kita punya urusan belum selesai." "Aku nggak mau balik ke jalan."
Lu utang banyak sama gue, Bey. Dulu gue yang kasih lu makan, tempat tidur. Sekarang giliran gue susah, lu tinggalin. Bima mundur pelan sambil memeluk Snow. Bang Suro mendekat cepat dan menarik kerah bajunya. Tapi sebelum ia sempat mendorong, dari arah tangga terdengar suara keras. Lepaskan dia. Pak Raka berdiri dengan tongkat di tangan. Di belakangnya, Bu Hesti dan 2 satpam rumah. Para pencuri panik, tapi sudah terlambat. Alarm rumah menyala, lampu darurat menyinari ruangan, dan satu persatu mereka ditangkap. Bima berdiri menggigil. Maaf, Pak, katanya lirih, merasa bersalah karena masa lalunya menyeret bahaya ke rumah ini. Namun Pak Raka hanya memeluknya erat. Ini bukan salahmu, Bima. Kamu tidak memilih lahir di jalanan. Tapi kamu memilih untuk jadi baik. Itu yang terpenting. Esok paginya, polisi datang dan mencatat laporan lengkap. Berita tentang percobaan perampokan dan anak jalanan penyelamat anjing yang kini diangkat anak pengusaha, menjadi viral di media sosial. Wajah Bima tersebar di banyak portal berita. Namun bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai anak pemberani yang bertahan dari masa lalu gelapnya. Dan mulai saat itu, pintu-pintu harapan mulai terbuka. Bima duduk di balkon rumah Pak Raka, menatap langit pagi yang cerah. Di pangkuannya, Snow meringkuk, mengeluarkan suara napas lembut yang menenangkan. Setelah kejadian perampokan malam itu, hidupnya berubah secara drastis. Bukan hanya karena keamanannya kini dijaga lebih ketat, tapi juga karena semua orang kini mulai tahu siapa dia. Sejak berita tentang dirinya menyebar ke media, berbagai undangan datang. Ada yang ingin mewawancarainya, ada yang mengundangnya menjadi tamu kehormatan acara sosial, bahkan seorang pejabat dari Kementerian Sosial ingin menjadikannya ikon program perlindungan anak jalanan. Namun yang paling membuat Bima bingung adalah, banyak orang sekarang memujinya. Padahal dulu, mereka mengabaikannya di pinggir jalan, mengusirnya dari warung, atau hanya melihatnya dengan jijik. Ia merasa tidak nyaman. Pak Raka, boleh tanya sesuatu? Tanya Bima pagi itu saat sarapan. Tentu, Nak. Tanya apa saja. Kenapa orang-orang baru peduli sekarang, setelah lihat saya di TV? Kenapa bukan dulu waktu saya tidur di jalan dan kedinginan? Pak Raka meletakkan sendoknya. Tatapannya lembut namun serius. Karena dunia ini sering lupa melihat yang tak bersuara, Bima. Banyak orang hanya peduli saat sesuatu menjadi viral. Tapi itu bukan salahmu. Yang penting sekarang, kamu punya kesempatan untuk bantu anak-anak seperti kamu dulu. Suara kamu bisa jadi suara untuk mereka. Kalimat itu membekas kuat di hati Bima. Seminggu kemudian, Bima diminta untuk menjadi pembicara di acara kampanye hak anak nasional. Ia mengenakan setelan jas kecil, rapi, dan tampak sangat berbeda dari dirinya setahun lalu. Di depan ratusan orang, dengan tangan gemetar, Bima berbicara. Nama saya Bima. Saya dulu anak jalanan. Saya tidur di trotoar, makan dari sisa makanan, dan kadang dikasari hanya karena saya terlihat kotor. Tapi suatu malam saya nolong seekor anjing yang terluka, dan hidup saya berubah. Tapi, saya tahu, tidak semua anak jalanan bisa dapat kesempatan seperti saya. Mereka butuh perhatian, bukan cuma saat mereka viral. Mereka butuh tempat aman, sekolah, dan kasih sayang. Jangan tunggu mereka disorot kamera dulu baru peduli. Mereka manusia, seperti saya, seperti kalian. Ruangan itu hening, sebelum akhirnya pecah oleh tepuk tangan yang membahana. Beberapa penonton menitikkan air mata. Hari itu, Bima bukan sekadar mantan anak jalanan. Ia menjadi simbol harapan. Di sisi lain, Kevin yang menyaksikan pidato itu lewat televisi di ruang kantornya, menggertakkan giginya. Ia masih tidak rela. Anak jalanan sekarang jadi pahlawan. Ya? Gumamnya sinis. Tapi ketika Pak Raka menemuinya sore itu, ia langsung berdiri canggung. Kamu tahu, Kev, kata Pak Raka tenang, rasa iri itu tanda kita belum mengenali hati sendiri. Belajarlah dari Bima. Ia kecil, pernah terluka, tapi tidak pernah berhenti menjadi baik. Kevin hanya diam.
Dan dalam diamnya, ia mulai belajar menerima. Hari-hari berikutnya, Bima mulai merancang mimpi. Ia menyampaikan pada Pak Raka bahwa ia ingin mendirikan rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Tempat yang bukan hanya sekadar tempat tidur, tapi juga tempat belajar, bermain, dan sembuh dari trauma. Pak Raka mendukung penuh. Mereka mulai membuat proposal. Dalam waktu singkat, banyak donatur mendukung proyek itu. Bahkan beberapa tokoh publik menyumbangkan nama dan dana. Dan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-14, Bima berdiri di depan sebuah bangunan baru berlantai 2 di pinggiran Jakarta. Sebuah papan besar bertuliskan, "Rumah Cahaya, untuk anak jalanan yang ingin bermimpi." Dengan suara bergetar, Bima meresmikan rumah itu. Ia mengundang anak-anak dari panti, dari kolong jembatan, dari pasar, dan dari lorong-lorong sempit. Mereka datang, malu-malu, tapi matanya bersinar. Bima menyambut mereka satu persatu. "Halo, namaku Bima. Aku dulu juga kayak kalian." Anak-anak itu menatapnya dengan kagum. Hari itu, masa depan mereka mulai terbuka. Mentari pagi menyinari halaman rumah Cahaya. Suara tawa anak-anak menggema di antara lorong-lorong bangunan baru itu. Di salah satu sudut taman, Bima duduk di bangku panjang dengan Snow di pangkuannya. Ia menatap anak-anak yang sedang bermain bola, menggambar, atau belajar membaca dengan para relawan. Dulu, ia berada di posisi mereka. Tidur di bawah kolong jembatan, perut keroncongan, dihina karena penampilan. Sekarang, ia menjadi pelindung dan panutan mereka. "Bang Bima," teriak seorang bocah kecil sambil berlari ke arahnya. "Lihat, aku bisa nulis namaku sekarang." Bima tersenyum lebar. "Wah, hebat. Sini, tulis di sini ya, biar Bang Bima lihat." Anak itu menulis dengan tangan kecilnya, "Andere." Bima mengacak rambutnya, lalu menoleh ke arah bangunan rumah Cahaya yang masih dalam tahap pengembangan lantai 2. Rencananya akan dibuat studio komputer kecil, tempat para anak-anak belajar teknologi dan desain. Pak Raka janji nyumbang 10 laptop. "Loh," gumamnya dalam hati. Malam itu, Bima menulis diari. Ia menulis dengan gaya tulis tangan sederhana. "Hari ini aku bersyukur sekali. Rumah Cahaya ramai, dan anak-anak mulai tersenyum. Aku ingin bikin cabang di 5 kota lain. Aku tahu, aku belum besar. Tapi aku nggak sendiri. Ada Snow. Ada Pak Raka. Ada mimpi." Ia menutup buku itu, lalu melirik ke jendela. Bintang-bintang tampak terang malam ini. Seminggu kemudian, sebuah undangan tak terduga datang. Bima diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan sebagai Anak Inspiratif Nasional dari Presiden langsung. Dengan jas hitam kecil, dasi merah, dan sepatu yang baru dipoles, Bima melangkah masuk ke ruang megah itu. Ribuan kamera media mengarah padanya. Tapi Bima tidak gentar. Ia sudah melewati banyak hal lebih sulit dari ini. Saat namanya dipanggil, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Presiden bahkan membungkuk hormat padanya sebelum menyematkan medali di dadanya. Bima bukan hanya anak inspiratif. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa kemanusiaan tidak diukur dari status, tapi dari tindakan. Begitu kata Presiden. Setelah acara, puluhan wartawan menyerbunya. Tapi Bima hanya berkata pelan, "Saya cuma anak yang menolong anjing terluka." Tapi ternyata, dari kebaikan kecil itu, hidup saya berubah. Jadi jangan pernah remehkan kebaikan kecil. Dunia sedang menunggu uluran tangan kita. Beberapa bulan berlalu. Rumah Cahaya berkembang pesat. Sudah ada 2 cabang baru, satu di Yogyakarta, dan satu lagi di Bandung. Tim relawan bertambah, dan Bima mulai didampingi mentor-mentor dari berbagai bidang. Pak Raka, yang kini makin tua, duduk di kursi rodanya sambil menatap layar laptop yang menunjukkan progres pembangunan cabang keempat di Makassar. "Bima," katanya pelan, "aku bangga padamu. Tanpa Bapak, saya nggak akan sampai sini," jawab Bima tulus. Pak Raka tersenyum. "Tanpa Snow juga, kita nggak akan ketemu." Mereka tertawa bersama, dan Snow menggonggong pelan, seperti mengiyakan. Suatu hari,
Saat duduk bersama anak-anak di rumah Cahaya, seorang bocah bertanya, "Bang Bima, nanti kalau udah gede, mau jadi apa?" Bima menatap langit. Lama. Lalu ia jawab dengan mantap, "Aku mau jadi orang yang terus menolong, dan gak pernah lupa dari mana aku berasal." Di sebuah sudut kota Jakarta, ada mural besar bergambar seorang anak laki-laki memeluk anjing kecil. Di bawahnya tertulis, "Dari jalanan, untuk dunia." Bima Snow. Tamat.